Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaya dengan NIM 2402505020006 Fakultas Ilmu Komputer Prodi Teknik Informatika kelas TIA. Di sini saya akan menjelaskan tentang Software Development Life Cycle yang dibimbing oleh Pak Dedi Suwarna Eskom Enkom. Pertama, apa itu SDLC? Dan yang kedua, manfaat SDLC, bagaimana cara kerja SDLC, apa saja model SDLC, bagaimana SDLC menangani keamanan, bagaimana SDLC dibandingkan dengan metodologi manajemen siklus hidup lainnya. Apa itu SDLC? Yang pertama, siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah proses atau langkah-langkah yang digunakan untuk membuat software dengan baik, cepat, dan tidak boros biaya. Yang kedua, tujuan SDLC adalah mengurangi resiko kesalahan dengan perencanaan yang matang sehingga software yang dibuat sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, SDLC membagi proses pembuatan software menjadi beberapa tahap yang jelas sehingga pekerjaan lebih teratur, mudah dikerjakan, dan bisa diukur hasilnya. Manfaat SDLC: peningkatan visibilitas proses pengembangan untuk semua pemangku kepentingan yang terlibat. Yang kedua, estimasi, perencanaan, dan penjadwalan yang efisien. Yang ketiga, peningkatan manajemen risiko dan estimasi biaya. Penggunaan perangkat lunak yang sistematik dan kepuasan pelanggan yang lebih baik. Selanjutnya, bagaimana cara kerja SDLC? Yang pertama, rencana. Pada tahap perencanaan, tim menentukan hal-hal penting seperti perkiraan biaya, waktu pengerjaan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Tim juga mengumpulkan kebutuhan dari berbagai pihak seperti pelanggan, ahli, dan manajer. Yang kedua, semua kebutuhan tersebut kemudian ditulis dalam dokumen agar tujuan proyek jelas dan sama bagi semua pihak. Dari situ, tim menyusun rencana kerja termasuk jadwal dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan proyek. Yang kedua, desain. Pada tahap desain, bagaimana cara kerja SDLC? Pada tahap desain, teknisi perangkat lunak menentukan cara terbaik untuk membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan yang sudah dianalisis. Yang kedua, mereka memilih teknologi yang akan digunakan. Memanfaatkan komponen yang sudah ada jika memungkinkan serta menentukan alat yang diperlukan. Dan terakhir, selain itu, mereka juga memastikan bahwa sistem yang dibuat bisa terhubung dengan sistem yang sudah ada di organisasi. Deployment. Saat tim membuat software, mereka bekerja dan menguji di versi khusus lingkungan build, bukan yang dipakai pengguna. Software yang dipakai pengguna disebut produksi. Pemisahan ini penting agar pengguna tetap bisa memakai aplikasi tanpa penggunaan saat ada perbaikan atau pengembangan. Yang terakhir, tahap deployment adalah proses memindahkan hasil akhir dari lingkungan build ke produksi, termasuk pengemasan, pengaturan, dan pemasangan aplikasi. Yang keenam, pemeliharaan. Pada tahap pemeliharaan, tim memperbaiki bug, menangani masalah pengguna, dan melakukan perubahan pada perangkat lunak. Selain itu, tim juga memantau kinerja, keamanan, dan pengalaman pengguna untuk meningkatkan kualitas sistem. Apa saja model SDLC?
Yang pertama, model siklus hidup pengembangan perangkat lunak adalah cara terstruktur untuk mengatur proses pembuatan software agar lebih terarah dan mudah dikelola. Yang kedua, setiap model SLC memiliki urutan tahapan yang berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu pembuatan proses pengembangan menjadi efektif dan terorganisir. Dan yang terakhir, beberapa model SDLC diantaranya model waterfall, model iteratif, model spiral, model tangkas, dan model Egli.